Ada ini loh, jantung pisang 319 per pound ya. Pagi buat teman-teman di Indonesia, khususnya follower aku. Emang aku udah lama ya nggak update video. Pagi ini aku libur dan hari ini juga aku nggak ke klinik ya, nggak praktikum karena suara aku lagi farau gini. Beberapa hari ini aku kena sore throat ya kan. Jadi aku juga nggak kerja berapa hari, itu 2 hari ya. Kalau dari sore throat emang aku selalu begitu ya, karena aku udah nggak ada amandel guys. Jadi ya seperti itu. Jadi pagi ini aku mau ke gym dulu. Terus habis itu acara ke Kairo, nemenin Bubu. Ya kan biasa ya, kegiatan hari aku. Nganterin Bubu ke sana kemari. Terus juga nanti dia motong rambut gitu. Terus aku juga kayaknya ada teman aku minta masas gitu. Sorry guys, tadi gue benerin bersihin kacamata juga sama kamera juga kan, tadi warnanya agak keburem. Malam udah lama nggak ngevlog guys. Ya update aku dari sekarang. Jadi kuliah aku kan ngambil register massage therapist. Aku sudah officially 2200. Itu kenapa itu? Nah, jadi aku sudah bisa keluarin receipt dan direct billing. Nah ternyata direct billing itu gue kira bisa langsung gitu. Dan itu di sini ini ada 3 provider, yaitu kayak Telas, Sun Life, sama apa satu lagi itu Blue Cross ya kan. Dan paling lama tuh Telas, karena Telas itu banyak insurance company under the Telas ya kan. Jadi kalau yang Sun Life kan dia cuma Sun Life doang, Blue Cross cuma Blue Cross doang. Jadi sisanya tuh under Telas. Dan untuk Telas itu butuh 1-3 minggu. Karena yang owner klinik aku tuh kan udah minta ijazah aku yang itu, yang 2200 gitu. Jadi kuliahnya udah kelar mas ya? Belum kelar kuliahnya. Karena aku ini sekolahku kan 3000 hours, cuman di Edmonton doang yang Makami itu 3000 hours. Jadi ya aku masih kuliah sampai Agustus sekitar, berarti tinggal Mei, Juni, Juli, pertengahan Agustus pas itu bertepatan dengan hari kemerdekaan kita, aku ujian final. Habis itu kelar lah, selesai, sudah kuliah. Minta bantu doanya ya biar semuanya lancar, ujian finalnya nggak ada halangan ya kan, atau apapun juga. Dan persiapannya tuh banyak banget gitu kan. Jadi kalau final itu ya kita tuh dulu kan kalau tingkat 1 kan cuman misalnya ngafalin muscle cuman bagian atas atau axial ya kan, terus nanti finalnya ditambah lower. Nah sekarang kalau itu midterm ya, maksudnya ujian finalnya tingkat 1. Kalau udah tingkat 2 finalnya tuh seluruh badan. Kita harus ngafalin muscle, itu kurang lebih yang penting-penting aja yang dilihat dari kampus itu ada sekitar 45 muscle ya kan. Udah gitu juga harus ngafalin bony landmarks ya kan. Terus kita harus ngafalin kayak myofascial release ya kan. Jadi seluruh body, bukan setengah doang, seluruh body. Jadi nanti tergantung kamu dapatnya apa, side ya kan atau spiral ya kan. Terus apa lagi ujiannya? ENT treatments, yang dulu ENT treatmentsnya mungkin cuma 1, sekarang 2 treatments. Jadi 1 treatment itu kita harus showing 3 muscle yang kamu treatments. Apa lagi ya? Satu lagi itu OA. OA itu orthopedic assessment. Jadi kalau kalian yang tahu dunia muscle, jadi itu salah satu teknik dalam sebagai massage therapy untuk mengakses untuk mengakses ya, maksudnya seseorang itu misalnya dia punya carpal tunnel syndrome ya kan, atau misalnya dia punya low back pain ya kan, atau misalnya dia punya sciatica gitu kan. Nah itu ada 71 orthopedic assessment yang harus kamu hafalin.
Nah kemarin ujian gue dapet cepet sih gitu loh, karena gue tuh persiapannya tuh, gue tuh kalau mau ujian tuh jauh-jauh tuh gue udah tahu nih, oh ini gue harus hafalin dulu nih, ya kan, OE ya kan, karena treatment kan itu kan cuman kayak treatment ya, lu cuman ngafalin pakai logika aja, oh gue mau treatment yang misalnya otot ini. Tunggu dulu nih guys, ini kok traffic di sini kok agak rame ya, jam berapa sih? Oh karena banyak orang mau kerja ya. Terus OE ya tadi, terus habis itu, nah sekarang nih OE kan sebulan yang lalu tuh kita udah selesai kelasnya, terus diganti sama TEX itu therapeutic exercise ya. Jadi buat kalian itu tuh kita belajar itu, jadi kalau misalnya klien kalian udah kalau treatment, terus kamu kasih pengetahuan ke klien lu, jadi lu harus strengthen muscle ini ya kan, misalnya abductornya atau strengthen shouldernya. Jadi kita harus belajar dan itu harus kita kasih tahu ke klien kita gitu. Jadi mereka tuh pulang bukan cuman karena udah treatment udah selesai, jadi kita harus kasih mereka edukasi gitu. Jadi sistem di Kanada tuh seorang massage itu seperti itu. Jadi mulai dari kamu assess dia penyakitnya apa, makanya bukan mendiagnosa ya, kalau diagnosa itu dokter, kalau kita kan based on that special assessment, mungkin kamu kemungkinan kena ini nih gitu. Jadi banyak gitu kan, kita harus ngapain contraindication setiap treatment gitu loh, macam-macam. Dan makanya sekolah aku tuh 18 bulan. Makanya jadi kalau aku tuh kemarin YouTube itu jarang ya kan ngupdate ya kan, sekali-sekali mungkin aku lebih ngupdate di Instastory karena aku gak ada sempat waktu guys untuk ngedit ya kan. Kerja 4 hari, kuliah 2 hari ya kan, belum nganter bubu sana sini, 1 hari aku terima, jadi 7 hari itu ya aku udah gak ada off. Dan ini aku jalani selama kurang lebih yang tahun kedua ini, apalagi tahun kedua ini kan 10 bulan lebih panjang daripada tahun pertama. Kalau tahun pertama itu kan 7,5 bulan ya, gitu kita masih bisa hahaha lah, masa ketawa ya. Dan tahun kedua ini ya udah kayak istilahnya kamu digenjot gitu loh ya, digenjot lah ya. Jadi ya karena lu harus manage time lu belajar, lu harus manage time lu untuk praktikum juga, karena di kampus aku nih emang requirement praktikum itu paling banyak di antara kampus-kampus di sekitar kita gitu. Karena kampus aku ini kita aja dari tingkat 1 aja kita udah mulai megang body ya, maksudnya udah mulai praktikum ya kan. Ada beberapa kampus university aja itu baru tahun kedua dia baru belajar massage. Makanya demand yang kalau di graduate dari kampus aku ini banyak mengisi industri massage terapis ini, karena mereka udah tahu ini jebolan dari ini udah biasa megang, udah tahu lah cara treatment gitu loh. Itu kelebihannya, makanya aku ngambil kampus ini. Ada beberapa kampus yang cuma 2.200 aja, dan mereka juga kadang kuliahnya cuma sebulan sekali ya kan, sebulan 2 kali. Nah aku nggak jadi ngambil itu karena aku pikir massage itu sekolah lu harus banyak prakteknya gitu daripada teorinya ya. Kalau sini kan prakteknya banyak, teorinya juga banyak. Jadi ya kalau kamu tuh kalau minum tuh gluk gitu loh. Jadi ya lu harus belajar sendiri. Abis itu juga aku banyak nonton dari YouTube, dari TikTok, lihat-lihat yang maksudnya yang sudah biasa treatment gitu kan, kebandingin sama informasi aku dari kampus gitu. Ya seperti itu, jadi nggak gampang untuk jadi sekolah massage terapi, dan banyak ini do and don'ts, dan banyak juga orang mikir, oh lu mau jadi massage terapi, oh lu mau megang ini ya, Kenti ya, kata. Aduh, gue bilang ya udah deh, gue mau ketawa aja deh ya. Karena di sini kita nggak boleh treatment seseorang tuh dengan sembarangan ya kan. Draping juga harus bener, draping ya. Kalau di Indonesia kan massage nggak ada pakai drapingan gitu ya, setahu gue ya. Ada draping apa nggak sih? Ya. Kalau masa-masa yang tradisional itu kan nggak pakai draping, cuma pakai celana pendek atau celana dalam aja udah selesai. Sini nggak boleh, gitu. Banyak peraturan-peraturan seperti itu. Dan kita juga berada di dalam salah satu naungan semacam asosiasi ya, ada 4 deh kalau nggak salah di sini, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian misalnya nanya berapa sih mas uang kuliahnya, kuliahnya lumayan ya, sekitar 30.000 untuk sampai selesai. Gitu. Nah, bulan Mei ini tanggal 22 kita ada belajar muscle di University of Alberta. Apaan tuh mas? Jadi kita ngeliat langsung fisik dari muscle dari body, mayat ya. Jadi mayat itu yang udah diawetkan. Jadi kayak orang anak dokter kan belajar anatomi yang real itu kan, mereka belajar dari body gitu loh guys. Nah itu aku bayar sekitar $55 dan itu dapat kredit buat nanti ngumpulin kredit kalau
Karena di dalam ACC itu per 3 tahun kita harus ngumpulin kredit sebanyak 30 gitu. Jadi nggak segampang itu untuk jadi massage terapi di Kanada. Dan aku juga compare sama teman-teman aku yang di Australia, ya kan. Terus aku juga compare teman aku yang di Amerika Serikat gitu loh. Di Kanada doang ya aku bilang kayaknya oh my god, selama itukah, sebanyak itukah yang perlu pelajarin gitu guys. Ya seperti itulah update dari aku. Dan sorry suara aku masih agak kayak gini, aku coba olahraga karena bener loh, kita tuh ya kalau nggak olahraga ya, aku sempat keteteran tuh hampir nggak olahraga tuh ya sebulan. Jadi imun body aku tuh mungkin turun karena kerja juga, terus stres sama midterm juga ya kan gitu loh. Nah ini nih finalnya 3 bulan lagi ya, 3 bulan lagi aku final. Dan aku lihat tuh materinya banyak banget, gue harus mulai dari apa dulu. Jadi kan aku udah fokus nih, oh gue harus ngafilin ini lagi dulu nih gitu loh. Karena kita ada mata kuliah baru namanya teks yang mulai dari sekarang ini. Terus ada psikologi, ada mata kuliah lagi, satu lagi nutrition gitu. Dan aku juga sudah udah dapat kerja di tempat praktikum juga ya. Si ibu itu pengen aku tetap stay, dia nggak boleh aku ya jangan ngambil kerja tempat lain ya, karena dia seneng dia ngeliat aku treatment. Karena kan berapa kali treatment orang dan klien itu kan ngasih video, aduh bagus banget nih, enak nih, gue belum kemarin gue treatment sama si ini begini, ternyata sama ini lebih enak lagi, kayaknya gue langsung lebih enteng lah, begitulah kan. Ya namanya kita sekolah, kita kan belajar ya kan, kita terapkan ke klien kita gitu berdasarkan pengetahuan kamu gitu. Makanya kita tuh lebih banyak praktikum karena itu. By the way kok gue lapar deh, apa gue ngambil sarapan dulu ya sebentar. Ntar dulu guys ya. Ya aku harus ganti jalur nih soalnya. There you go. Oh ngeliat aku ngeliat ke depan nih. Ya seperti itulah guys, update dari aku. Kalau teman-teman yang mungkin Mas Panda kok jarang update, banyak yang DM ya, aku minta maaf gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sesudah kuliah aku selesai, aku bisa lebih update lagi, apalagi soal informasi mengenai keimigrasian. Makanya kalian follow aja Instagram aku, karena aku suka share-share mengenai update imigrasi ya di Instagram aku. Dan aku juga sudah mencoba ya merintis untuk membuat bisnis sendiri ya, kayak mobile massage gitu. Dan udah meng-hire desain logo ya kan. Terus aku juga sudah sign up buat bisnis license dan macam-macam gitu guys. Kalau radang tuh emang aku tuh selalu lama ya guys, karena nggak tahu kenapa ya. Suara gue ini langsung ngebas begini. Mungkin karena gue harus minum obat lagi tadi ya. Ntar deh habis olahraga. Aku sih mau olahraga ringan aja dulu ya, nggak mau yang angkat beban atau apa-apa. Kalau kalian nanya kenapa sih Mas ngambil sekolah itu gitu, nah satu gini, karena di massage ini salah satu, aku juga hobi mijet dulu ya, dari kecil aku tuh dari zaman masih SD itu udah mijet ya. Mijet itu mijet mamaku, jadi mamaku selalu manggil aku, pijitin aku tuh kakiku, betis tuh gitu. Jadi nyokap aja itu udah request gue mulu gitu. Mijet tuh pas selalu gue bilang, kenapa sih mah gue mulu suruh mijet gue mulu, kenapa nggak selana gitu? Enggak, tanganmu enak kata gitu. Nah gitu, terus abis mijet sama nyokap tuh suka dikasih duit 5.000 dulu at that time ya kan, 5.000 rupiah gitu loh. Nah makanya kalau udah belanja tuh di jalan banyak, pasti ujungnya gue selalu tidur, Ucap sini dulu, apa mak? Pijit dulu mama, ya pijit. Kalau gue berhenti dia langsung bang, kakinya gue yang ayo yang ini ke atas gitu dia. Jadi dia selalu fokusnya ke kaki gitu ya. Betis mak gue kan gede ya, mak gue kan agak gembalawati kan ya. Jadi emang dari kecil dia udah sampai mijit. Nah bokap gue juga biasa mijitin gue, tangan dia tuh kayak gue gitu, agak keras gitu. Dia kalau bokap gue kalau scraping back pain gue aja tuh kayak enak banget gitu ya. Emang kalau mungkin udah turunan kali ya gitu. Jadi ya pas gue ngambil sekolah ini juga teman-teman gue bilang, tangan lu, pressure lu enak loh kata gitu. Ya udah, nah dari situlah juga. Terus satu, kedua juga karena aku ngeliat opportunity bisnis ini lumayan ya buat jangka panjangnya gitu loh. Cuman untuk prosesnya di sini emang
butuh pengorbanan secara finansial juga waktu gitu kan. Makanya aku juga kerja dari kerja 40 hour aku turun jadi ke 35 hours gitu kan, karena kan aku kan harus belajar juga ya kan, pulang cepet gitu loh, jadi macam-macam deh. Nah, apalagi teman-teman aku selalu aja nanya, kapan lu dapat ininya, license-nya, kapan lu dapat license? Pada mau minta mijet, karena aku juga pakai beberapa teman aku untuk trial ya kan, teman-teman aku kayak si Steve yang cocok itu neng, udah aku pijet itu, dia suka. Makanya kemarin nanya, lu udah selesai belum? Kuliah masih, tapi license sih gue udah bisa kasih lu receipt. Oh oke, kata gitu. Ya seperti itulah. Ternyata untuk alih profesi itu, lu kebayang gue dari arsitek, hospitality, sekarang switch ke massage terapi gitu loh. Nah, kenapa gue memilih? Karena di sini nih, di Kanada tuh, lu bisa jadi diri lu mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi guru, lu mau jadi lawyer, atau mau jadi pelacur, bisa di sini gitu loh, ya kan? Kok pelacur sih mas? Jadi kayak gitu. Jadi kalau mau umur tuh nggak masalah selama fisik, mental, dan pikiran lu tuh masih mampu ya. Dan teman-teman kelas gue tuh bukan yang umur anak-anak yang baru yang tamat SMA, nggak ada. Umur tuh rata-rata yang udah umur 30, 40, dan di atas gue malah ada umur 56, 59 gitu loh. Ada yang pertama kerjanya pernah accounting ya kan, terus ada yang kerjanya pernah nurse, background nurse gitu loh. Jadi banyak backgroundnya gitu loh. Dan guru-guru kita tuh cuman emang guru-gurunya emang pengalaman semua sih ya. Yang kayak guru OE gue aja tuh dia seorang dokter chiropractic makanya. Nah, salah satunya dokter chiropractic ini dia minta gue untuk jadi teaching assistant. Kemarin kan pas habis ujian tuh kita ada kelas bisnis kelas gitu. Terus dia ngomong sama gue pas ketemu gue pas gue lagi kamar mandi. Victor, namanya Dr. Pat ya. Kamu tertarik nggak untuk jadi TA? Katanya. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Enggak, karena lu bagus nilainya, dan lu juga di kelas tuh selalu rutin ya gue datang. Terus dia bilang gini, karena gue lihat di kelas lu tuh selalu bantuin teman-teman lu untuk belajar gitu loh, dan gue lihat lu tuh ngajarin teman-teman lu tuh maksudnya nggak emosi, dan itu tuh dengan kalau dibilang bahasa lu tuh kayaknya bisa dimengerti orang gitu loh. Kadang kan guru nyampe ke anak kan misalnya aksen lah, lu bisa menjebatnya supaya yang kita guru mau itu begini loh gitu. Oh gitu. Jadi dia lihat gue itu ada passion ya, karena emang gue biasa ngajar juga kan di Amazon. Gue juga sempat jadi ambasador, jadi trainer juga di hotel gitu. Jadi emang udah biasa ngajar orang kayak gitu. Nah makanya dia ngeliat itu, terus dia bilang tertarik nggak? Gue bilang gue bilang kan gue lagi kuliah, gue bilang gitu. Hak tuh gue gimana mau jadi teaching assistant? Jadi teaching assistant tuh jadinya kayaknya lu tuh semacam kayak asistennya dosen atau guru ya. Jadi sebagai modelnya, lu nyiapin kelas, terus lu ngajarin anak-anak yang kalau misalnya mereka kurang mengerti, lu ngajarin dia gitu gimana supaya mereka ngerti gitu. Jadi bikin suasana kelas itu kondusif gitu. Nah itu dia, mereka tuh, gue belum jawab. Kemarin dapat email lagi dari dosen gue, dia bilang gini, ini guru kelas lu rekomenin lu untuk jadi mentor di kelas. Aduh, gue bilang nih apalagi, gue bilang itu belum gue jawab gimana sampai sekarang. Iya, karena dia rekomenin lu karena ngeliat kan emang gue suka disuruh guru dosen gue tuh, kamu ajarin grup sini. Jadi di cross silang gitu loh, ngajarin anak-anak gitu. Bilang ini apalagi sih maksudnya, gue bilang gitu kan. Terus gue bilang ya udah deh. Yang itu gue bilang, kalau mentor itu nggak dibayar ya kan, kayak mentor student. Jadi bisa milih lu either lu di klinik atau di SSC, Student Social Center tuh kayak ngajar bantu anak-anak kelas baru gitu ya, atau misalnya jadi kayak di kelas gitu, assist teaching gitu kan. Terus gue pikir itu nggak dibayar neng. Terus kalau TA dibayar, gue nggak tahu dibayar sekitar $25 gitu loh. Cuma masalahnya gue mau abis tamat ini, gue mau fokus jalan usaha ini loh, mau kerja ya kan, I have to pay my loan ya gitu loh. Karena kan kalau ini aku kan pakai loan ya kan, student loan. Seperti itu guys, jadi update dari aku sekarang udah sampai di tempat gym aku nih. Aku mau nge-gym sebentar, nanti kita lanjut lagi ya. Aku ke Korean H Mart ya, bukan Korean sih, gila. Ada ini loh, jantung pisang 399 per pound ya. Ini loh, ada
Pepaya hijau gini mahal loh, $2.48 per pound nih, segini gini nih. Karena aku kesini mau nyari salad dressing yang Japanese gitu. Biasanya tuh di Asian supermarket, cuma lagi pada kosong. Aku kemarin ke TNT nggak ada. Coba aku cari sini ya. Kalau nggak ada, emang lagi stoknya lagi nggak ada di Edmonton ya. Itu sesame, kayaknya emang lagi nggak ada ya guys. Salad dressingnya itu sesame salad dressing. Biasanya deket sini tuh. Mereka adanya yang gede kayak begini, sekarang adanya nih di bawah ini nih. Nah kemarin aku ke Korean restoran, dia expirednya Juli. Tuh kan sama Juli juga 2026. Ini creamy, kalau creamy instant mayonnaise for topping on cooked vegetable. Nggak suka gue yang creamy gini karena ada mayonya. Atau ini aja kali ya flavor dressing ini. Yuzu value pack artificial flavor. Pusing gue. Coba ini aja nih, ini expirednya juga sama kali ya. Expirednya Oktober, lumayan udah sampai Oktober nih Yuzu. Beli yang ini, ternyata kan ada vinaigrette-nya gitu guys, gue nggak suka nih. Lucu, ini harganya gila, $22.49, mahal banget. Segini guys, $20.49. Mahal banget salad dressingnya. Apa beli aja ya, cuma yuzunya asam banget ya sini. Ingredient coba ya, processed kolesterol, no sodium. Ini yuzu oke nih untuk salad nih. Udah beli aja, tinggal kasih campur sama honey aja ya. Ini nih salad dressingnya nih guys. Nggak tahu deh nggak. Ini sambal bulldog sekarang udah $10.49 guys tuh. Gue pernah beli saking kepedesan, tenggorokan gue langsung parah, gue buang. Di sini surganya mie guys. Oh ini bukan daerah mie ini daerah kerupuk. Indomie di sini. Sini banyak mie Amerika nih, macam-macam itu lihat tuh guys tuh. Mie sedap tuh semua ada di sini nih. Ini satu packnya $2.49 nih. Kalau yang kita lebih mahal $3.68. Mie goreng ini ada 4 flavor doang. Di TNT ada mie kari yang asap pedes. Gue mau beli cuma takut kepedesan, tenggorokan gue nggak kuat. Ramen tuh, wah ampun, itu $6.99. Ramen ini nih, pengen deh makan coba-coba gini. Cuma tenggorokan gue lagi kebakar begini. Gue ke H-Mart cuma nyari salad dressing sesame dressing Japanese sih, ternyata emang lagi kosong di Edmonton, nggak ada. Terus gue coba beli yuzu. Gue belum pernah beli yuzu ya, cuma rasanya ya lumayan sih, kecil-kecil gitu. Dan gue beli yuzu kayak gini nih, yang gede nih. Bisa kelihatan nggak sih? Tuh, yuzu kayak gini guys. Yuzu flavor gini. Ini ukurannya hampir 1 liter ya, 950 lah ya. Dan tahu harganya berapa? Gue terkejut. $22.49 guys harganya tuh. $22.49. Langsung kok kayaknya dulu masih sekitar di bawah 20 deh, maksudnya sekitar 15. Terus gue mikir, oh iya ya ini mungkin efek dari perang tarif ya guys. Jadi semua apa-apa naik ya kan, semua naik ya kan. Cuman Kenti aja belum naik nih harganya di sini nih ya kan. Harga biji juga masih rata-rata ya, belum naik-naik banget ya guys. Gila ya pas gue lihat, gila mahal banget. $22.49, kalau dirupiahin berapa itu ya? Berarti sekitar hampir 300.000 ya, 300.000 satu botol gitu. Ya karena kan itu import ya, import. Gue gak tahu dari mana, dari negara mana importnya nih. Gue gak bisa lihat ya. Ntar deh gue liatin. Ya kalian Google aja deh mereknya, yuzu flavor dressing. Ini jadi kalau yang ke Japanese restoran tuh rasa-rasa kecut-kecut gitu ini. Nah kalau misalnya gue mau agak manis, gue tinggal campur sedikit honey gitu loh, distilled vinegar. Oh pakai vinegar gitu, karena gue gak terlalu suka yang creamy. Jadi kemarin tuh si Bubu kita akhirnya beli di Save On Food yang creamy sama sesame dressing. Rasanya tuh kita nggak suka banget gitu loh. Terus suara gue kayak ini sih, kayak lady rocker gitu, kayak cinta Miat Menegara, cinta Mi Anggun ya kan. Gila ya gue rasain. Oh ternyata tuh emang efek dari perang tarif itu ya lumayan ya.
Gila ya. Nah sekarang di Alberta itu kan gubernur sini ini, yang kita ngomong gubernur mau memecah belah Kanada gitu ya, mau mengajuin bahwa Kanada tuh ini kenapa berhenti sih mas, mikir apa sih? Ya Allah, takut ya dia kali ya. Itu banget sih tuh bapak tuh, gara-gara lo tuh coba kalau nggak mikir mau belok ya. Nah jadi tuh bukan perang tarif, apa nih, gubernur ini pengen memisahkan diri dari Kanada. Gue bilang gila-gila aja, langsung ya dilibas sama orang penduduk sini, penduduk asli namanya indigenous sini. Gue bilang dilempar itu tanda tangan yang itu. Gue bilang kalau mau tanda tangan lu keluar aja dari sini, digituin. Ya iyalah, gila lu. Negara yang punya lain kan siapa? Yang punya lain orang natif di sini, orang penduduk sini ya maksudnya. Gila tuh emang gubernur, makanya gue gak terlalu suka sih sama dia. Bukannya mikirin masalah ke healthcare gitu kan, increase minimum wage. Minimum wage di Alberta itu sekarang kita paling rendah, dulu paling tinggi kan, sekarang paling rendah. Karena provinsi lain udah pada naikin, apalagi karena biaya hidup pada naik ya kan. Sekarang kebayang nggak sih yang orang-orang itu kerja di dunia kayak fast food, kayak di supermarket atau restoran gitu, itu kan dibayar minimum wage ya. Walaupun sekarang mungkin dibayar agak sedikit tinggi kan, it's not worth it lah. Misalnya $16 gitu kan. Sekarang biaya hidup itu udah tinggi di Kanada, rent udah naik ya kan. Gimana gitu loh. Makanya gue bilang aduh gila deh, gue bilang semua pada naik, apa-apa pada naik ya kan. Cuman kentut sama kencing aja belum dipajak nih. Ntar kalau kentut dari pajak gue nggak tahu lagi deh. Bisa jalan kali ya, mau kencing mikir gitu ya. Untung sini nggak ada bayar tol tuh. Coba kalau bayar tol, nggak kebayang deh guys. Teman nggak tahu tuh, gila tuh gubernur gitu. Bukannya dia doang gubernur yang memisahkan diri, maksudnya yang lawan gitu loh. Dari kemarin penuntutan Justin dia nggak setuju. Sekarang si Pedro baru juga dia baru-baru udah langsung bikin isu-isu memisahkan diri. Wah langsung dilibas sama penduduk asli sini ya, orang-orang Indian gitu kita bilang. Kalau lu nggak suka tinggal sini, memisahkan aja dari sana. Pas dikeluar begitu dia langsung kayak kecut gitu loh. Ya gue tahu dia pengen ngenin perasa, gue tahu karena kan biasanya Alberta tuh yang penghasil minyak terbanyak gitu ya. Terus kita tuh yang jadinya mensubsidi prosi-prosi lain gitu loh. Ya cuman ya itulah nama pemerintah kan, sama aja dalam rumah tangga. Kalau lu berpenghasilan tinggi dalam satu keluarga ya wajiblah membantu adik yang berkekurangan, kayak begitu gitu loh. Gue bilang deh, udah nggak usah ngomongin politik. Ya seperti itu tadi update gue ya. Jadi mudah-mudahan aja dengan vlog ini gue bisa mulai aktif lagi. Tapi kalau udah mau ujian final gue juga harus belajar ya guys. Gue tuh belajar tuh sampai bawa kertas gue tuh ke kerjaan gitu loh. Jadi kalau lagi break gue baca, temen gue bilang lu mau ujian ya, iya gitu loh. Jadi kadang mereka nggak gangguin. Gue sampai bikin kayak dikecilin, taruh di pocket. Jadi gue kalau lagi kerja tuh baca-baca dikit gitu. Karena gue tuh bukan orang yang tipe ngafal tuh cepet, nggak. Gue tuh orang matematik. Jadi gue harus mengerti sesuatu tuh secara matematik gitu loh. Jadi kalau gue ngafal ini gue harus ada tekniknya gitu. Oh ini gue bisa mimik, gue mimik. Oh ini gitu loh. Jadi kalau gue sekali ngafal itu tuh maksudnya ingetnya seumur hidup. Bukan ada orang yang ngafal cuma ngafal, giliran udah selesai udah lupa gitu loh. Jadi gue tuh orang yang model yang gue lebih baik mengerti daripada menghafal gitu loh. Ya makanya kan ada seorang ada yang kelebihan dan kekurangan gitu. Ada orang cepet gitu yang ngafal gitu ya, baca ngafal seminggu udah langsung nempel. Terus nanti kalau udah ujian lupa, ya kan? Lupa lagi tuh, ngulang lagi. Kalau gue nggak, gue ngafal, gue mengerti. Oh ini, jadi gue tuh kalau misalnya ngafalin masa tuh gue pegang. Oh masalahnya ini, posisinya di sini, actionnya ini gitu loh. Origin instructionnya ini. Jadi gue udah ngafal. Jadi kalau lu mengerti, pas lu masas orang juga lu tahu apa yang lu masas gitu loh. Itu, ya. Ya karena gue orang fisika sih ya kan, biasa bergaul dengan rumus ya kan, ada sebab dan akibat ya kan. Ya begitulah. Ini suara gue kenapa kayak jadi Anggun C. Sasmi ya, marah ya. Biasanya suara gue kayak begini jadi penyanyi gimana ya. Apa tadi karena gue ke steam itu ya, jadi menghirup udara panas, jadi tenggorokan gue panas ya. Nggak apa-apa. Jadi gue harus minum air banyak nih, banyakan ngoceh. Dan di sini sekarang kita udah, puji Tuhan lagi nggak ada snow, udah nggak ada snow ya.
Sekarang musimnya lagi musim hujan, jadi pohon-pohon sudah hijau, kita udah ngeliat putih-putih ya kan. Gitu. Hari ini diprediksi katanya hujan, tahu bener tahu enggak? Dan hari ini kayaknya gue juga mau mampir ke rumah Mbak Nik gitu loh, mau ngambil sepeda. Mbak Nik Matul ngasih aku sepeda anaknya. Gue bilang, aduh Mbak, sebenarnya gue nggak ini banget gitu ya naik sepeda. Simpan, Pak simpan aja, mungkin buat si Bubu. Bilang, aduh si Bubu naik sepeda ntar bisa ini kali itu. Si Bubu suka, katanya dia pengen kan. Ya udah, akhirnya gue ambil nanti sekitar jam 3 ya, mudah-mudahan aja muat gitu ya. Ntar kalau sempat aku ngevlog sambil Mbak Nik ya kan. Nah ini kan pohon-pohon udah hijau ya, beda kan. Sudah hijau, menghijau. Karena aku jam 11.30 ada appointment ke chiropractic. Silver Self Toilet Rental. Oh gitu. Oh ini mobil pengangkut toilet itu. Kalau lagi nah di sini nih suka ada mobil ini, polisi yang undercover itu dibolehkan itu tuh. Pas gue lihat kan kelihatan tuh kalau malam tuh. Untung gue speed gue nggak tinggi, nggak 50. Karena orang banyak ngebut situ. Di sini nih, pojokan sini, pas di pojokan situ tuh. Daerah sini nih tuh. Kadang ntar kalau lagi razia suka orang kan belok sana nggak kelihatan ya, jadi dia ngumpetnya di sini. Semua udah pada hijau kan. Sore. Karena sekarang matahari terbenam itu jam 7 jam 8 gitu guys. Ya. Oh ya, Perdana Menteri yang baru itu namanya Mark Carney. Dia pengalaman dalam bidang finansial ya. Jadi waktu krisis ekonomi gitu ya dari Amerika tahun 2000-an gitu ya. Dia yang merupakan orang yang membantu perekonomian Kanada itu membaik dalam waktu cepat di antara anggota G7 ya. Waktu itu pemerintahan masih Stephen ya kan, konservatif. Nah ini liberal, jadi liberalnya udah 1, 2, 3 udah 3 kali berturut-turut ya, berarti 15 tahun nih nanti dia akan 12 tahun ya, satu gelombang sih 4 tahun deh kalau nggak salah, satu kepemimpinan tuh 4 tahun ya. Kita lihat aja kebijaksanaan apa yang akan diperbuat ya kan, apakah akan memperbaiki sistem ekonomi gitu kan ya, dan mudah-mudahan aja juga dia bisa kerjasama dengan negara-negara lain. Ini kadang mobil-mobil kayak gini sosok ngebut terus ngerem mendadak bikin orang jantungan ya. Apalagi kayak mobil-mobil kayak gitu kan, kita kan nggak tahu yang namanya juga orang. Jadi kalau gitu, kalau ada perapatan ada mobil tiba-tiba kencang gitu, aku langsung ngerem gitu, takutnya ini orang baru belajar ya kan, ada orang. Jadi walaupun ini hak jalan gue, jadi tetap waspadalah. Dan bensin sini udah turun bang tuh 129,9 bensin. Jadi aku udah bisa ngisi yang super premium nih. Berhenti kau, jangan maju kau, bodat. Kadang mau kayak gitu suka ngambil celah deh. Update lagi ya, soalnya aku juga lagi ngerintis nih, maksudnya ada yang lucu di sana, lagi foto gimana. Udah mulai tumbuh nih pohon-pohonnya, udah hijau nih guys tuh, cakep ya. Kalau udah hijau gini cakep nih di sini. Udah dulu ya guys, udah sampai.